pastinya dulu. Ya, baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kakak kelas untuk berdoa pada hari ini. Baik Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rahma yang sudah berdoa pada hari ini. Ya, sepertinya ada kursi yang kosong ya. Jadi akan cek kehadiran. Rahma, hadir Ibu. Sarah, hadir Bu. Kristina tidak hadir. Benar Kristina. Lomba baca puisi Bu. Oh itu lomba. Oh iya dia jadi perwakilan di SMA kita ya. Betul Ibu. Ya semoga usahanya tidak sia-sia dapat memberikan hasil yang terbaik. Amin. Jono, Hadir. Tika, hadir. Jadi yang tidak hadir pada hari ini hanya benar karena sudah mengikuti lomba. Jadi ada dispensasi kehadirannya hari ini. Kalian sudah sarapan semua hari ini? Sudah Bu. Nah berarti kalau kalian semua sudah sarapan, tentunya Udah ding? Panik dikit ya. Agak harus juga panik sih. Lebih awal. nah, berarti jika kalian semua sudah sarapan, tentunya kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjut pembelajaran, kita mau main game dulu supaya otaknya lebih fresh, lebih siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Jadi, kita main game sambung suku kata. Ada yang sudah pernah main? Sudah Bu. Sudah, berarti sudah paham ya? Tapi Ibu akan contohkan satu. Misalnya, Ibu menyebutkan lampu. Jadi singkatannya lampu. Apa tuh misalnya? Lamp. Langit. Tunggu. Keren banget ternyata kalian sudah paham. Nah, jadi kalian sudah paham, tetapi ketika kalian menyebutkan, kata, kalian sebisa mungkin memperagakan kata tersebut. Misal burung, gitu kan. Terus apa cicak, gitu. Makanya kalian peragakan sesuai kata-kata yang kalian sebutkan. Baik, Ibu akan mulai dengan kata kursi. Siku. Tuh. Kunang-kunang. Nah, Nangis. Ngisi. Sifat. Aqua. wah, wajah, Jahat. jahat, hati, Tidur. dul. Duri. Wah, ya, semua sudah fokus dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini mengenai teks drama, adakah yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Teks puisi, kertas kali. Apa aja sih kemarin yang kita pelajari tentang teks puisi? Pengertian. Ya, itu Pemilihan diksi. diksi. Tujuan dan hal-hal yang dipertimbangkan. Ya, sekali. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa itu teks puisi? Teks
Apa saja macam-macam ada Majas, jas, pengimajian, pengajian, ada pentas, tadi. Nah, jadi dalam membuat sebuah puisi kita dapat memilih, kita dapat memilih diksi atau kata itu menggunakan majas, pengajian, dan juga kata itu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teks drama. Jadi setelah kita belajar fisik, kita belajar analisis fisik, bagaimana cara pemilihan kata-katanya, membuat fisik, sekarang kita beralih ke teks. Nah, jadi capaian pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Ya, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Jadi ada dua capaian pembelajaran dari materi teks drama. Kita akan mempelajari mengenai konsep drama. Ada yang tahu nggak sih apa itu drama? Ketika kalian mendengar kata drama, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai drama? Yang ingin berpendapat? Nah, jadi siapa yang mau berpendapat mengenai apa itu drama? Saya mau drama, boleh. drama adalah tiruan peristiwa di kehidupan sehari-hari yang dinaskahkan. Boleh. Pendapatnya sangat bagus sekali. Nah, anak yang lain ada tidak yang ingin berpendapat? Berpendapat lain? Boleh silakan. Kalau menurutku, kalau menurut saya drama itu adalah bentuk peristiwa yang diluapkan dalam bentuk dialog atau acting. Nah, jawaban Sarah juga bagus sekali. Jadi, teks drama adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan menyampaikan ketekayaan dan emosi melalui acting atau dialog. Jadi di dalam drama itu masih ada acting, ada dramanya, ada dialognya. Sehingga ketika kita membaca sebuah drama, kita akan merasakan seperti kehidupan sehari-hari. Tapi kita Iya, betul. Kawan. saya kalau di videonya dia suka potongnya. Yes. Nah, jadi drama merupakan sebuah peristiwa kehidupan sehari-hari yang jadi drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari yang berisi dialog-dialog di dalamnya. Jadi nah, selain drama, kalian biasanya sering dengar pasti yang namanya teater dan juga Film juga film. kalian pasti sudah sering mendengar selain drama itu ada teater dan juga film. Ketika kalian dengar kata drama tadi itu udah. Nah, kalau teater itu apa sih? Kalian tahu? Teater itu yang dipentaskan di atas panggung. Nah sekali. Sama dengan drama yang seperti. Nah, Ada drama yang dipentaskan. nah, benar sekali. Betul sekali. Terus kalau film apa yang kalian? Sama dipentaskan juga Bu, tapi ini tujuannya untuk dikomersilkan. Boleh. Sekali. Sepertinya jawaban kalian sudah sangat tepat sekali. Kalian pasti sering nonton drama, teater, dan juga film. Makanya kalian sudah memahami dengan baik. Jadi ada perbedaan ya di antara drama, teater, dan juga film. Perbedaannya adalah jika drama
seperti ini. Jadi di saat kita melakukan ketika kita mementaskan drama di atas panggung itu pasti ada penonton yang ada di depan. Kemudian yang terakhir itu ada film. Jadi film itu lebih ke pendokumentasian, pelakonan dengan kamera untuk disebarluaskan atau dikomersilkan. Kata Rahma tadi, jadi film itu tidak hanya dipentaskan saja, tetapi didokumentasikan menggunakan kamera, divideokan, lalu kita bisa tayangkan di bioskop itu ya, biasanya film-film di bioskop. Nah, itu merupakan salah satu pementasan drama dari bentuk film. Nah, sampai sini adakah yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami? Jika cukup kita lanjut. Nah, kan tadi sudah membahas tentang apa itu drama, perbedaan drama dengan teater dan juga film. Selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur intrinsik dari naskah drama. Sebelum itu lanjut, adakah yang sudah tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu untuk membangun Nah, lepas dari jawaban salah, itu jadi unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun dari dalam sebuah teks drama. Dalam unsur intrinsik itu ada beberapa unsur-unsurnya, yaitu ada tema, alur, tokoh, penambahan, latar, amanat, dan juga dialog. Jadi berbeda dengan unsur intrinsik di karya sastra lainnya seperti puisi, di dalam drama ada dialog-dialog yang kita temukan. Jadi dalam drama itu pasti ada ada tema. Tema apa sih? gagasan utama membangun sebuah Pas sekali. Jadi tema itu ada gagasan inti dari sebuah drama. Ini cerita dari sebuah drama itu apa sih? Misal mengenai tema itu sahabatan atau mengenai perjuangan seorang ibu, ya. Terus yang kedua ada alur. Nah, alur itu ada tiga. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan juga campuran. Itu alur maju dan begitu jadi satu. Nah, untuk alur maju itu misalnya kita menceritakan 5 tahun yang akan datang. Kita ingin menjadi seorang dosen di UGM. Itu alurnya maju. Kemudian untuk alur mundur itu misal sekarang nih kalian menceritakan 2 tahun lalu kalian sudah berjuang untuk masuk ke kampus impian, misalnya di situ. Nah, untuk alur maju mundur itu ada campurannya. Kadang-kadang kalian menceritakan tentang masa lalu, kemudian kadang-kadang kalian menceritakan tentang masa depan. Selanjutnya itu ada tokoh dan penambahan. Jadi tokoh itu adalah pelaku atau pelakon dari drama. Nah, untuk penambahan itu adalah watak atau sifat yang harus dilaporkan oleh pelaku atau pelakon. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu tidak? Latar itu ada berapa? Jadi berapa? 3 bukan Bu? Ya, terus sekali tidak apa ada ketiga? Tempat, waktu, dan suasana. Nah, tepat sekali jawaban karena jadi di dalam latar itu ada tiga, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Misal latar waktu itu pagi hari, siang hari, sore hari, dan sebagainya. Nah, latar tempat itu hanya di rumah, di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Untuk latar suasana itu adalah keadaan, situasi, kondisi. Misalnya keadaannya itu mencekam, jadi suasananya itu mencekam, mengerikan, gitu ya. Selanjutnya ada amanat. Amanat atau pesan itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang agar dapat di nah, jadi amanat itu pesan
pesannya ini disampaikan oleh B kepada penikmat drama. Dan yang terakhir adalah dialog. Dialog itu adalah percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ini juga terdapat unsur ekstensif. Jadi unsur ekstensif itu adalah unsur membangun dari luar drama. Itu biasanya adalah apa sejarah atau di belakang penulis, penerimaan publik atau tanggapan masyarakat. Jadi drama itu bisa dipengaruhi oleh penulis. Misalnya penulisnya itu adalah asli orang Lampung. Biasanya dia akan membuat drama mengenai kondisi masyarakat Lampung atau makanan khasnya atau tarian adatnya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh. Dulu. Nah, adakah yang ingin bertanya? Boleh. Nah, jadi untuk unsur yang penerimaan publik atau tanggapan masyarakat. Jadi kan tadi contohnya seorang penulis itu asli orang Lampung. Nah, dia menceritakan mengenai makanan atau adat istiadat dari orang Lampung. Nah, itu nanti penerimaan publik maksudnya bagaimana tanggapan publik mengenai drama itu, apakah dia menerima atau menolak atau tidak menerima gitu. Dan drama tersebut sesuai benar adanya dengan keadaan sebenarnya, maka tanggapan publik akan menerima drama tersebut. Bagaimana? Harap jawaban terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ada yang bertanya apa cukup? Baik, cukup. Kita akan lanjut mengenai jenis drama. Jadi berdasarkan penyajiannya, drama bisa dibedakan jenisnya menjadi 7 jenis. Yang pertama ada tragedi. Drama tragedi itu biasanya drama yang penuh dengan kesedihan. Contohnya adalah yang pertama ada jenis tragedi itu drama yang penuh kesedihan. Kedua ada komedi yaitu drama yang menghibur atau lucu. Yang ketiga ada tragedi komedi yaitu gabungan antara drama tragedi dan juga komedi. Yang keempat ada opera yaitu drama yang dialognya dinyatakan dengan musik. Yang kelima itu drama dialognya dinyatakan dengan nada atau melodi. Melodi jika pemainnya mengentaskan drama tersebut. Terus ada juga tabloid yaitu tidak ada dialog, hanya ada. Jadi ketika pemain yang memerankan itu tidak ada dialog atau ucapan kata-kata. Jadi dia hanya mempraktikkan gerakannya, misalnya pantomim. Jadi tadi ada seni drama yaitu gabungan antara seni tari dan seni drama. Itu contohnya adalah seni drama Alun Obong. Nah, itu kan ada tari-tarinya. Nah, jadi itu tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, mengenai perbedaan antara drama yang menggunakan film, produksi eksplisit, dan juga jenis-jenis drama. Baik, yang selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk memperhatikan dari satu teks drama yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini dia ada satu contoh naskah drama tema pengajaran naskah. Kalian boleh berdiri dan berakting sesuai dengan dialog yang sudah Ibu siapkan. Siapa yang mau jadi Andi? Andi. Baik, Rahma jadi Andi, Sahara jadi Sani. Nah, kalian bisa dimulai dari Sahara
ya. Kalian kalau bisa menjiwai dari watak tokohnya, boleh dimulai dari sekarang. Ini ceritanya hidup ya Bu, karena kan dia. Nah iya, jadi kalian bisa cukup karena ini apa ya? Prakteknya itu lagi ngobrol, boleh mas, mulai. Kan, boleh cerita nih. Apa soal mimpi dilakukan? Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Biasa atau dilakukan terus? Oh ini kalau saja, aku memang mau menceritakan begitu. Namun menurutku kali ini bukan saat ini. Kali ini mimpi yang aku butuhkan ini lebih realistis. Aku ingin jadi penulis novel San. Tepatnya menjadi penulis. Kamu tahu sendiri kan kalau ini tentang layar. Jadi aku ingin. Jadi aku yang menjadi penulis novel fantasi. Apa sih ini? Jadi yang menjadi penulis novel fantasi adalah yang aku kamu tahu sendiri kan kalau aku ini bukan jadi penulis novel fantasi adalah mimpi yang bisa aku capai. Jadi komen-komen mimpi bos ya. Jadi komen-komen mimpimu bagus. Ngomong kamu udah bikin naskahnya belum? Udah dong. Malah kemarin aku kirim. Ih, mantap kali kalau gitu. Semoga naskah diterima penerbit ya, Di. Amin. Makasih ya, San. Di, bagaimana dengan naskahmu diterima penerbit ya? Mimpi yang bisa aku mimpi yang fantasi, mimpi yang bisa aku wujudkan. Ya, Di, naskahnya cuma disuruh revisi, bukan sekolah. Jadi, naskah kamu masih peluang buat diterbitkan. Lagian, kalau nggak diterbitkan di penerbit yang kamu tuju itu, masih bisa kirim ke penerbit lain, kan? Udah, San. Ngomong-ngomong, terima kasih ya sebenarnya. Sama-sama, Di. Nah, ini kan kembali presentasi novelnya tersebut. Ani sebagai sahabatnya pun terus memberi dukungan dan memberi masukan kepada Ani. Kita pendek, perkara fantasi Ani pun diterbitkan dan digemari oleh semangat buat kita. Terima kasih Sarah dan kami sudah menjalani kelas sebagai Ani dan Sani. Nah, ada yang tahu nggak nih dari teks drama yang sudah kalian praktikkan itu termasuk jenis yang apa? Tadi udah tulis. Nah, jenisnya ada juga, ada komedi juga. Terus masuk apa di komedi Pak? Dia akhirnya tuh sedih gitu loh, cuma dalam ceritanya tuh kayak dia ada unsur-unsur humornya kayak aku pernah jadi apa ya ini apa itu loh nggak tahu lagi aku bikin contohnya nggak bilang-bilang tuh udah loh beneran aja terus itu kayak gitu alasannya itu tadi jawabnya dari jenisnya selanjutnya intinya di karena itu bahagia Kan cerita jadi kalau kamu kalau kamu nggak baca ini bentuknya di epilognya kamu masih bisa itu langsung karena jadi kita kan belum tahu asalnya dari dulu kita ya nah dari teks drama yang sudah kalian praktikkan tadi ada yang nggak tahu ada yang tahu nggak ini termasuk jenis apa tragedi komedi bu kok bisa kenapa tuh alasannya karena drama tersebut itu paduan antara tragedi dan komedi jadi tragedinya ada
jenis komedi karena ada komedinya dan juga ada komedinya. Jadi dijelasin itu komedinya apa? Komedinya prestasi Andi tidak diterima oleh publik. Terus komedinya itu di awalnya tadi pesan bercanda-bercanda di awal. Nah, selanjutnya karena kalian sudah perhatikan, maka ibu akan memberikan tugas pada kalian. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai unsur induktif. Nah, kita dari teks drama tadi kalian kenal unsur induktifnya tentang tema, alur, pokok, pengembangan, kata, dan juga amat. Kerjakan secara individu. Punya 10 menit dari sekarang. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Dua kelas. Bagaimana kalau mengumpulkan ya? Kasih. Sampai, Bu. Wah, dilihat dari jawaban-jawaban kalian, jawabannya sudah tepat semua. Kalian sudah memahami dengan baik mengenai unsur-unsur induktif dari teks drama. Sebagai bahan penilaian itu akan dinilai dan diberikan di pertemuan yang selanjutnya. 34 orang nggak ya? Nah, jadi itu tadi yang sudah kita pelajari mengenai pengertian, perbedaan antara drama teater dan film, musik dan juga jenis drama. Ada yang masih ingat apa itu teks drama? Belajar. Apa mau Tanya sesuatu masih lagi. Silakan, silakan harap. Jadi teks drama itu adalah cerita kehidupan yang digambarkan dalam bentuk dialog. Sekali. Jadi teks drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dalam bentuk dialog dan bisa diaplikasikan. Kemudian tadi kan ada perbedaan antara drama, teater, dan juga film. Jadi kan kalau drama itu di dalam ruangan, teater itu di atas panggung, dan film itu diproyeksikan. Jadi ada 3 kata tadi. Kalian harus ingat agar di kemudian hari kalian tidak salah dalam menentukan drama, film, dan juga teater. Itu kan tadi ada juga apa? Unsur drama. Apa aja tuh? Tema, alur, kata, tokoh dan penerapan, keamanan, Dialog dan dialognya. Dialog ada tambahan dialog di dalam teks drama. Kemudian ada lagi tadi unsur ekstensifnya ya. Itu ada dari penulis, itu dinamakan dari publik atau masyarakat. Ya, dan juga dari jenis dari teks drama itu ada 7 contohnya. alur, komedi, Orang senada, melodrama. dan melodrama. Tepat sekali kasih awal untuk kita semua karena kalian memahami dengan baik apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Nah, jadi itu tadi ya pembelajaran kita mengenai teks drama. Kalian sudah mempraktikkan bagaimana belajar etik jadi orang baik untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari dalam bentuk dialog. Selanjutnya jadi teks drama adalah sebuah teks yang menggambarkan kehidupan sehari-hari
aman, ya tadi atas umum dan film itu didokumentasikan dan dikomersialkan. Kemudian tadi ya sudah dijelaskan unsur-unsur, ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis dari teks drama. Di akhir ini adalah yang misalnya. Jika cukup, Ibu cukupkan juga untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga ibu sendiri. Harapannya di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih semangat dan bisa meningkatkan fokus kalian dalam belajar. Silakan ketua kelas untuk berdoa bersama. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa selesai. Jadi itu tadi belajar kita hari ini bersama-sama karena kalian sudah aktif dalam respon ibu dalam harapan kedepannya kalian bisa lebih aktif, lebih partisipatif dalam pembelajaran yang akan datang. Nah, ini cukupkan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berkah semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nanti kalian pulangnya hati-hati ya. Ibu juga. Saya Christina Natalia dengan NPM 21130410060 sebagai observer lisan atas Saudari Nurida Putri akan mengulas hasil praktik keterampilan dasar mengajar bertanya Saudari Nurida Putri. Dalam praktik tersebut, pemberian pertanyaan sudah jelas dan mudah dipahami. Kemudian pertanyaan yang cukup sulit diberikan tuntunan dan acuan dengan jelas, sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Kemudian guru juga memberikan urutan pertanyaan yang jelas mulai dari pertanyaan yang mudah sampai tingkat pertanyaan yang sulit. Selain itu, Nurida Putri sebagai guru telah memberi kesempatan pada masing-masing peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara merata. Kemudian guru juga memberikan waktu berpikir pada peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut ditujukan untuk menciptakan suasana efektif yang interaktif. Saran yang bisa dipertimbangkan adalah perlu perbanyak pertanyaan tingkat lanjut untuk memperdalam pemahaman dan eksplor peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari, kemudian mengurangi pertanyaan yang mengundang jawaban serempak oleh peserta didik. Demikian praktik yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum